Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Muslimah, kelas 10 Multimedia 3, nomor absen 8 dari Sekolah SMK Negeri 1 Miri. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tanam paksa. Tujuan, pengertian, dan sejarah diberlakukannya tanam paksa. Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama hampir 350 tahun lamanya. Kala itu Indonesia disebut sebagai Hindia Belanda, di mana setelah Belanda datang ke Indonesia, mereka memulai praktik eksploitatif seperti tanam paksa. Tanam paksa atau sistem kultivasi, sistem budidaya atau kulturstelsel merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum atau nila. Tanaman ekspor tersebut nantinya kemudian dijual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial, dan bagi warga yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama 75 hari dalam setahun pada kebun milik pemerintah. Sistem tanam paksa ini diketahui lebih keras daripada saat monopoli VOC, sebab ada target yang harus dipenuhi untuk pemasukan penerimaan pemerintah kolonial yang saat itu sangat dibutuhkan. Pemasukan tersebut kemudian digunakan untuk membayar hutang Belanda, sebab kas pemerintah Belanda amblas setelah Perang Jawa tahun 1830. Sistem itu pun berhasil dan pemerintah Belanda meraup keuntungan yang amat besar. Tahun 1825 hingga 1830, Belanda telah berhasil menumpas pemberontakan yang terjadi di Jawa dalam Perang Diponegoro. Namun hal itu menyebabkan keuangan Belanda menjadi surut, bahkan memiliki hutang. Oleh sebab itu, Raja William I mengutus Johannes van den Bos untuk mencari cara menghasilkan uang dari sumber daya di Indonesia. Lahirlah kulturstelsel. Para petani sangat menderita kala itu, karena alih-alih mereka berfokus menanam padi untuk makan sendiri, mereka malah harus menanam tanaman ekspor yang harus diserahkan ke pemerintah kolonial. Van den Bos menyusun peraturan-peraturan pokok yang termuat pada Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22 sebagai berikut. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah milik mereka untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa. Bagian tanah-tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk di desa. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagang tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Tanaman dagang yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil-hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih profitnya harus diserahkan kepada rakyat. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah. Sedikit-dikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Meski peraturan tersebut jelas memberatkan para petani dan penduduk, namun kenyataan di lapangan penderitaan yang dialami jauh lebih besar dan berkepanjangan karena dicekik kemiskinan dan ketidaktentuan penghasilan ke depannya. Tujuan tanam paksa. Secara ringkas, berikut tujuan tanam paksa yang diberlakukan oleh Van den Bos pada rakyat Indonesia. Mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak saat Perang Jawa. Membantu menyediakan dana untuk membayar hutang negara yang sangat besar akibat peperangan, memberi suntikan dana untuk membiayai peperangan yang dilakukan di Eropa dan di Indonesia, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pendapatan negara. Dampak tanam paksa bagi Indonesia. Berikut dampak tanam paksa bagi rakyat Indonesia di era Van den Bos. Rakyat menderita dan memiliki beban yang sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, mengikuti kerja rodi, dan juga membayar pajak. Timbulnya berbagai wabah penyakit serta kelaparan yang berkepanjangan karena kesejahteraan yang tidak tercapai akibat tidak mempunyai penghasilan yang cukup.
kemiskinan yang semakin meluas. Para petani yang menanam paksa menjadi tahu berbagai tanaman ekspor ke depannya serta teknik menanamnya. Penghapusan sistem tanam paksa. Pada tahun 1840, penderitaan rakyat sudah terlihat sangat jelas dengan berbagai wabah penyakit di mana-mana serta kelaparan yang merajalela. Di samping hal tersebut, pajak naik dan menyiksa rakyat. Akhirnya setelah 20 tahun kemudian secara berangsur, sistem tanam paksa dihapus secara radikal, mulai dari tanam paksa lada, indigo, teh, tebu, dan menyusul lainnya. Di Jawa, sistem tanam paksa benar-benar dihapus pada tahun 1870. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.